Assalamualaikum Besti, ketemu lagi bersama Line Cinema YouTube channel yang meringkas berbagai genre film. Jangan kebanyakan bacot, mari kita simak ringkasan filmnya. Film ini menceritakan tentang perampokan terbesar di sepanjang sejarah Korea Utara dan Korea Selatan. Cerita diawali oleh seorang gadis yang berasal dari sebuah desa di Korea Utara, yang baru lulus sekolah menengah atas. Gadis belia yang sangat tergila-gila dengan boys band ini dikenakan wajib militer di negaranya. Tiba-tiba ia melihat di televisi bahwa kedua negara, Korea Utara dan Selatan akan melakukan kerjasama dalam membangun sebuah negara besar. Dan membangun perekonomian yang bisa membuat kesejahteraan masyarakat kedua negara menjadi makmur. Setelah mendengar itu, ia mempunyai inisiatif untuk mencoba mengadu nasib di perbatasan antara kedua negara besar itu. Ia pun langsung pergi menggunakan kereta demi untuk mengejar mimpinya. Keren juga ya Besti, seorang gadis cantik berani merantau ke negara besar yang tingkat kejahatannya pastilah sangat tinggi. Akhirnya ia sampai ke kota besar itu pada malam hari, hiruk-pikuk yang ia rasakan sangatlah berbeda waktu ia di desanya. Lalu sesampainya di sebuah kontrakan yang sudah ia booking sebelum berangkat, namun sangat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tempat yang kotor dan berantakan yang ia dapat, sepertinya ia sudah kena tipu Besti. Uang yang ia bawa sudah menipis, dan ia pun harus mencari sebuah pekerjaan kalau ingin tetap bertahan hidup. Lalu ia bekerja di sebuah klub malam sebagai sampingannya bekerja di restoran. Di sana ia menyanyi dan pastilah tamu-tamu di sana pada jahil dan sukanya memegang dan meraba-raba tubuhnya. Namun apalah daya, itu resiko dari kerjaan yang ia ambil. Kemudian ia mencoba merampok di markas pengedar obat bius. Di sana banyak sekali uang haram dan perhiasan yang ada. Ia berpura-pura untuk menjual koin uang lama di sana, karena bos mafia itu juga suka mengkoleksi uang-uang lama dan perhiasan yang sudah langka. Setelah banyak berbasa-basi, ia langsung mengambil pistol yang ada di lemari dan menodongkannya ke bos mafia yang botak itu. Lalu mereka sempat bertarung dan wanita itu kita sebut saja namanya Sari. Kemudian Sari didorong sampai jendela itu pecah, namun Sari pun langsung menghabisinya dan semua anak buahnya juga dihabisi oleh Sari. Setelah kejadian itu, berita perampokan dan pembunuhan langsung menyebar ke seluruh negeri. Dan ia pun sekarang menjadi buronan polisi Korea. Namun setelah membunuh ia pun sangat kebingungan mau lari kemana, sedangkan ia di kota besar itu hanya sendirian dan tidak mempunyai siapa-siapa. Sampai-sampai ia mau membunuh dirinya sendiri. Seketika datanglah seorang pria berkacamata, sebut saja namanya Profesor. Lalu ia pun diajak gabung ke tim yang lagi dibentuk Profesor itu. Cerita kembali ke sebuah gedung di mana di sana telah berkumpul semua tim yang sudah direkrut oleh Profesor. Di sana Profesor langsung memberikan rencananya untuk merampok uang sejumlah 4 triliun won Korea. Semuanya terkejut, apakah ada uang sebanyak itu yang disimpan di suatu tempat dan akan kita rampok? Profesor menjawab, ada dong, karena yang akan kita rampok ini adalah sebuah ban penyimpanan uang terbesar milik kedua negara yaitu Korea Utara dan Selatan. Cerita kembali ke dalam gedung pencetakan dan penyimpanan uang. Di sana keamanannya sangat ketat Besti, sampai-sampai nyamuk saja susah untuk masuk ke sana. Ternyata di sana juga ada pegawai-pegawai yang gila oleh wanita, termasuk direktur utamanya yang sangat tergila-gila oleh seorang pegawainya yang cantik dan seksi. Ternyata hari itu juga ada kunjungan wisata dari sebuah sekolah. Sangat disayangkan mereka berkunjung pas di mana perampok akan menduduki ban pencetakan uang itu. Beberapa dari anak buah Profesor pun menyamar menjadi anak sekolahan yang akan berkunjung. Sungguh apes sekali ya Besti, anak-anak sekolah itu, mereka berada di waktu dan tempat yang salah. Cerita kembali ke tim Profesor yang sudah siap di posisinya untuk menyergap truk pengangkut bahan baku pencetakan uang. Karena mereka akan masuk dengan menyamar sebagai polisi pengawal truk itu. Setelah semuanya berjalan lancar, kemudian mereka menuju ke ban dan harus melalui pintu penjaga yang sangat ketat. Namun itu sangatlah mudah untuk dilewati oleh tim Profesor, karena ada seorang yang jago meretas sebuah sistem pertahanan, dan merubah semua identitas yang lama menjadi yang baru. Akhirnya dengan kejeniusan salah satu tim, mereka pun lolos dari pemeriksaan penjaga. Mereka dipersilahkan masuk tanpa ketahuan.
Mereka langsung saja masuk melewati pintu bagian belakang tepat di mana bahan baku pencetakan uang itu diturunkan. Namun di bagian belakang terlihat direktur utama dan wanitanya sedang rebut membicarakan hubungan mereka yang sudah sangat jauh. Dan terlihat di bagian depan pintu masuk, dua orang anak buah profesor melewati penjagaan yang sangat ketat. Polisi sepertinya sudah mencurigai gerak-gerik mereka berdua. Namun setelah hampir ketahuan, mereka berdua pun langsung melancarkan aksinya dan menodongkan senjata ke salah satu pegawai di sana agar tidak menekan tombol alarm. Di bagian belakang sudah jadi tembak-menembak dan akhirnya tim profesor bisa menguasai keadaan di dalam gedung. Semuanya menjadi tawanan atau sandera termasuk sekelompok anak sekolah yang sedang berkunjung. Ikuti perintah kami, jangan melawan maka kalian akan pulang ke rumah dengan selamat, ungkap salah satu pemimpin tim kepada sandera. Cerita kembali ke tim yang akan membobol lemari besi dengan keamanan 3 lapis kunci baja. Mereka sungguh profesional dengan perlengkapan yang canggih, mereka berhasil membuka pintu besi itu. Dan apa yang mereka lihat? Yaitu tumpukan uang yang tidak akan habis 7 keturunan kalau mereka pakai untuk hidup mereka. Kemudian mereka langsung mengambil bertas-tas dan membawanya ke lobi di mana tempat sandera berada. Kemudian setelah berkumpul mereka menghidupkan alarm dan membuka pintu gerbang utama, yang dimana 2 mobil patroli polisi sudah menunggu di luar gedung. Ini semua atas perintah profesor yang memantau dari markas mereka. Pintu pun terbuka dan profesor memerintahkan mereka untuk maju tapi menembaklah ke udara, karena profesor tidak ingin ada yang terluka apalagi sampai tewas. Mereka pun bingung, tidak boleh ada yang tewas sedangkan polisi itu menembaki langsung ke arah mereka. Pertempuran pun terjadi, mereka dihujani oleh peluru. Namun setelah salah satu dari mereka tertembak, mereka pun membabi buta menembaki polisi, sampai mobil patrol itu hancur ditembusi oleh peluru. Seseorang dari mereka meneriakkan, ayo masuk, pesan profesor, jangan sampai ada yang tewas. Akhirnya mereka pun meringsek masuk kembali ke dalam gedung. Entah apa rencana profesor selanjutnya, sepertinya ia ingin perampokan ini dilihat oleh mata dunia, ternyata yang tertembak tadi tidak tewas, untungnya ia memakai rompi anti peluru. Kedua negara mengirimkan agen-agen terbaik mereka untuk mengatasi masalah ini. Seorang dari mereka menyarankan seorang wanita yang sudah profesional untuk bernegosiasi oleh pimpinan perampok. Kita sebut saja namanya Ibu Nuri. Ibu Nuri pun langsung menuju ke markas polisi yang ada di dekat lokasi perampokan. Ibu Nuri ini negosiator yang ditunjuk oleh Korea Selatan sebagai perwakilannya. Sesampainya di sana Bu Nuri langsung disambut oleh pimpinan operasi itu yang sudah menunggunya. Bu Nuri pun menanyakan berapa banyak sandera yang ada di dalam. Ia pun menjawab sekitar kurang lebih 50 orang. Kemudian barulah Bu Nuri dan pimpinan masuk ke sebuah tenda sebagai markas sementara kepolisian. Sesampainya di dalam, Bu Nuri langsung diperkenalkan oleh utusan dari Korea Utara. Laki-laki itu terlihat sombong dengan menolak berjabat tangan Bu Nuri, sungguh arogan sekali ya besti. Bu Nuri menginginkan perundingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun laki-laki arogan itu maunya main serang saja ke dalam gedung. Bu Nuri mengingatkan siapa yang akan bertanggung jawab seandainya ada yang tewas. Namun pria arogan itu tetap ngotot dengan kemauannya, sayangnya kepala pimpinan menyetujui ide laki-laki itu, mungkin karena mereka dikejar waktu, jangan sampai kejadian ini berlangsung lama karena kedua negara akan membahas kerja sama dalam beberapa hari ke depan. Alangkah malunya di mata dunia kalau sampai masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan bijak. Pada akhirnya rencana untuk masuk dilaksanakan. Mereka mengirim pasukan khusus untuk menyergap masuk dari pintu bagian samping. Mereka mengebor pintu untuk memasang kamera dan melihat berapa orang jumlah perampok di dalam sana. Karena info yang mereka dapat hanya 4 orang saja. Namun setelah dilihat dari kamera jumlahnya puluhan, dan mereka pun sangat terkejut. Sedangkan yang berbaju merah itu adalah sebagian besar para sandera yang disuruh memakai baju seperti perampok aslinya. Yang sialnya lagi ternyata salah satu sandera itu adalah anak dari seorang presiden negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Dengan mendengar info itu, langsunglah laki-laki arogan itu menarik mundur semua pasukannya dari gedung pencetak uang itu. Perampok pun bersorak-sorai karenanya, sungguh ini semua adalah rancangan dan rencana yang sangat hebat dari sang profesor.
Kita kembali ke markas. Profesor terlihat ia akan menghubungi pimpinan timnya yang sedang berada di dalam gedung. Ternyata bukan hanya 4 triliun yang akan mereka curi. Akan tetapi mereka akan mencuri lebih dari itu. Terkejutlah semua timnya. Lalu mereka bertanya di mana lagi uang yang lebih dari 4 triliun itu berada? Langsunglah Profesor menjelaskan, kita bukan hanya mencuri uang tapi kita akan mencetak uang lebih banyak lagi. Mendengar itu semua tim menjadi sangat kegirangan Besti. Akhirnya mereka pun berhasil. Setelah perampokan besar-besaran itu mereka langsung menghilang menggunakan kereta bawah tanah yang telah Profesor itu siapkan beberapa tahun yang lalu. Oke Besti, sekian dulu ringkasan file kali ini. Sampai ketemu lagi di episode yang lainnya.